Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang. Pada video saya kali ini, saya akan membahas fikih pernikahan, baik dari pengertian, rukun dan syarat, hak dan kewajiban suami istri, serta beberapa perkara praktis yang sering muncul. Semoga dengan video ini sangat bermanfaat untuk tugas dan sebagai bekal hidup berumah tangga ke depannya. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas izin kedua keluarga, pada hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan penyatuan dua insan dalam ikatan pernikahan. Mereka mengawali babak baru kehidupan yang bergandengan tangan, berjanji setia dan membangun rumah tangga yang berlandaskan cinta, tanggung jawab, serta saling menghormati. Semoga pertemuan ini dan video ini membawa keberkahan, kebahagiaan, dan ketentraman bagi kita semua untuk bekal ke depannya. Mari kita mulai menyaksikan video edukasi mengenai fikih pernikahan dengan penuh harap dan doa. Mari kita lanjutkan pembahasan, yaitu kita akan masuk ke pembahasan rukun nikah. Teman-teman, kita harus ketahui bahwa rukun nikah ada beberapa. Yang pertama, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Mari kita ketahui penjelasan dari semua rukun nikah yang ada. Mari kita mulai. Yang pertama, calon suami. Calon suami merupakan pihak yang mengucapkan kabul dalam akad nikah, dan syarat dari calon suami yang memenuhi syarat ialah: yang pertama, beragama Islam; kedua, laki-laki; ketiga, identitas jelas; keempat, tidak dipaksa; yang kelima, mengetahui calon istrinya; yang keenam, tidak sedang ihram haji atau umroh; yang ketujuh, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri; yang kedelapan, tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah. Syarat ini bertujuan menjaga kejelasan akad, melindungi hak perempuan, dan memastikan bahwa pernikahan berlangsung secara sadar dan bertanggung jawab. Rukun nikah yang kedua, calon istri. Calon istri merupakan perempuan yang dinikahi melalui akad yang sedang berlangsung, dan syarat dari calon istri yang tertentu ialah beragama Islam, identitasnya yang sangat jelas, tidak sedang dalam menjadi istri orang lain, tidak dalam masa iddah, tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi, dan tidak dalam keadaan terpaksa, dan tidak sedang ihram. Syarat ini tersebut menjaga kehormatan perempuan, kejelasan nasab, serta mencegah terjadinya pernikahan yang dilarang syariat. Masuk ke rukun ketiga, yaitu wali nikah. Wali adalah orang yang berwenang menikahkan mempelai perempuan, dan Rasulullah pernah bersabda yang bunyinya, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Wali adalah laki-laki yang mempunyai hak menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya. Syarat wali harus beragama Islam, laki-laki, balik, dan berakal. Apabila semua syarat wali sudah memenuhi, maka urutan dari wali adalah ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman.
wali hakim. Wali hakim digunakan apabila jika tidak memiliki wali nasab seperti wali meninggal dunia, wali tidak diketahui keberadaannya, wali menolak menikahkan tanpa alasan syar'i, wali yang tidak memenuhi syarat, dan adanya hikmah wali yaitu adalah melindungi hak perempuan, menjamin keseriusan pernikahan yang ada, menghindari penipuan, dan menjaga kehormatan keluarga. Lanjut ke pembahasan rukun yang keempat, yaitu 2 orang saksi. Saksi menjadi bukti bahwa akad telah berlangsung secara sah. Hadis Rasulullah yang bunyinya, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Syarat saksi yang harus dimiliki ialah 2 orang laki-laki beragama Islam, balik, berakal, adil, mendengar ijab kabul dengan jelas, memahami dari maksud akad itu ialah ada hikmahnya dari saksi, yaitu membuktikan adanya akad, menghindari sengketa, menjaga hak suami dan istri, menghindari nikah siri yang tidak memiliki bukti. Rukun nikah yang terakhir, ijab dan kabul, merupakan inti dari akad nikah. Keduanya adalah pernyataan saling mengikat antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam. Dengan terlaksananya ijab dan kabul yang memenuhi rukun dan syaratnya, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram menjadi halal sebagai suami istri. Syarat-syarat sah ijab dan kabul. Yang pertama, dilaksanakan dalam satu majelis. Yang dimaksudkan di sini ialah berlangsung dalam satu rangkaian acara tanpa terputus oleh aktivitas lain yang menunjukkan pembatalan akad. Hal ini bertujuan agar terdapat kesinambungan antara penawaran atau ijab dan penerimaan atau kabul. Yang kedua, ada kesinambungan antara ijab dan kabul. Setelah wali mengucapkan ijab, mempelai laki-laki harus segera menjawab kabul dengan tanpa jeda yang lama atau pembicaraan lain yang memutus kesinambungan akad yang sedang berlangsung. Menggunakan lafaz yang jelas dengan ucapan ijab dan kabul harus menggunakan kalimat yang menunjukkan makna menikahkan dan menerima nikah secara tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Contohnya seperti ini teman-teman. Saudara Agus Salim bin Sudirman, saya nikahkan Nur Cahyati binti Junaidi Aziz dengan engkau yang walinya telah memberikan kepada saya dengan mahar gelang emas 3 gram tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nur Cahyati bin Junaidi Aziz dengan mahar 3 gram emas tunai karena Allah. Udah selesai teman-teman, kita lanjut. Yang keempat, ada kesesuaian antara ijab dan kabul, yang dimana isi kabul harus sesuai dengan isi ijab, terutama mengenai identitas mempelai perempuan dan mahar yang telah disepakati waktu lamaran waktu itu. Yang kelima, diucapkan oleh orang yang berhak. Ijab hanya boleh diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya, sedangkan kabul diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya apabila diizinkan. Yang keenam, didengar dan dipahami oleh saksi. 2 orang saksi harus dapat mendengar dan memahami dengan jelas ucapan ijab dan kabul agar dapat memberikan kesaksian apabila diperlukan. Yang ketujuh,
Dan terakhir, tidak mengandung syarat yang merusak akad. Yang dimaksudkan di sini ialah akad nikah tidak boleh disertai syarat yang bertentangan dengan syariat. Misalnya, membatasi masa berlakunya pernikahan atau syarat lain yang merusak tujuan akad tertentu. It's a beautiful